Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai ngaji rutinan bulanan kita, marilah kita kirim hadrah awalan ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa jami'il qarabah was-sahabah wat tabi'in tabi'it tabi'ina ila yaumiddin. Thumma ila hadratil a'immah al-arba'ah al-mustahidin wa muqallidina fiddin. Syawalillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil qutbir rabbani wal ghaus madani syaikhil qadir al-jilani qaddasallahu sirrul aziz wa ila hadratil qutbir rabbani wal ghaus madani sahabi hasan asyadil qaddasallahu aziz wa ila hadratil sultanil ulama sayyidin bin abdis salam wa ila hadratil ashabi silsilah asyadiyah millatir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa silsilah al-qafiriyah wan naqsabaniyah wa usulihim wa furu'ihim wa lisalsalatihim wa nafsu khasah ila murabbi ruhina qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'i wa antama ilaihi wa ila hadrati awliya'i ta'ala fi nusantara hadrati awliya'i sinjawa hadrati awliya'i masyarakat al-adila maghribiha karriya fahlan yamiha ila jimaliha thumma ila arwah ahli kuturina wa kuntum wa arwahi man jama'a hadha fi hadzal majlis wa usulihim wa furuhim wa usulihinna wa furuhim tama ilaihim wa ilaihinna wa hadrati amwatil muslimin syawalillah lahum wa lahunnal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhussu khassa ila mu'allifi hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali qaddasallahu al-aziz syai'ul lillah al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kita bersama-sama mulai ngaji kemarin sampai halaman 18 ya. 16. Wa qul Allahumma tsabbit qadami ya. Fa idza faragta. Ha? Fa idza faragta. Warfa'na samawati ila as-samaa'i. Mana? Fa idza faragta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Mangga ibu yang ada air diminum dulu ya. Kita mulai ngaji Setelah ada kopi. setelah ada kopi. Pagi akhirnya. Ya, apinya ini. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta
mongka ing dalem ketika rampung ente selesai kalian, kita semua yang sudah selesai wudu, minat tatahuri, dari bersuci, berarti rukun-rukun sudah selesai semua dijelaskan, yang sunnah-sunnah juga tentang wudu ini. Berarti setelah itu kita tinggal konsentrasi di doa. Fa'idha farorta mongko ing dalam ketika telah rampung tuan, rampung dari bersuci, farfa maka angkatlah. Maksudnya angkat itu disuruh melihat ke atas. Basoroka, farfa maka angkatlah tuan. Basoroka ing penglihatan tuan, diangkat ilas samai marang langit. Meskipun ada saudara kita yang nggak punya penglihatan, sami kedah diangkat ke langit, buta oke juga harus diangkat ke langit. Bagusnya, idealnya menghadap kiblat. Kenapa harus menghadap ke langit kalau berdoa padahal Allah tidak bertempat di langit? Biasanya kita menghadap itu kan mesti ada simbol atau ada orangnya di depan kita. Karena memang atas langit ya, itu kiblatnya doa seperti kita ini sholat menghadap ke barat, ke kiblat. Padahal Allah tidak ada di kiblat, Allah tidak ada di atas, Allah tidak ada di langit. Karena kalau Allah di atas berarti Allah bertempat. Kalau bertempat berarti bisa disifati. Karena Allah di luar tempat, di luar ruang, di luar waktu, hanya atas itu menunjukkan keagungan, keluhuran, tempat anu mulia. Makanya kita berdoa menghadap ke atas. Farfa basoroka ilas samai, wakul, dan ucapkanlah Tuhan. Berdoalah nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai wudhu, basuh muka, tangan sampai siku, kemudian sebagian daripada rambut kita, kemudian kaki. Kalau tangan kan itu sunnah ya. Telinga itu sunnah ya. Setelah itu berdoalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu bersaksi sopo aku an ing sesungguhnya kelakuan iku la ilaha tiada Tuhan iku maujud illallah kecuali Allah. Wahdahu halih maha esa Allah, la syarika tiada yang menyekutukan. Maksudnya tiada yang menyekutukan itu enggak ada yang menyamai. Laisa kami selihi syai'un. Jangan bayangkan Pak Bu, Allah itu misalkan gede lagi nengkrang di singgasana Arsy, atau mungkin macam-macam lah bayangan kita, tidak boleh. Jangan sampai tasyrik, jangan sampai musyrikkan Allah dalam bentuk apapun. Bahkan ada ulama yang mewanti-wanti ma khatara bibalika fallahu ba'idun anha. Ma khatara bibalika, sesuatu yang terbetik dalam hati kita, gambaran naon wae, fallahu ba'idun anha, Allah teh
Enggak seperti yang Anda khayalkan. Ba'idun anha, tebih teing khayalan, khoyali dalam benak orang sedaya. Ya gimana caranya? Pokoknya Allah satu itu aja. Nah, karena tidak ada padanannya, laisa kamislihi syai'un. Wa asyhadu lan bersaksi sapa ingsun anna Muhammadan ing sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu hambane Allah wa rasuluhu lan utusan Allah. Jadi kita harus bersaksi menegasikan bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan kita juga harus menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah abdul sekaligus rasul. Jarang-jarang Pak Bu disebut abdul itu. Di surat Al-Isra itu ada subhanalladzi asra bi'abdih. Mungkin artinya abdul, hamba sahaya, tapi lebih daripada apa yang kita pahami. Ya, memang maknanya simpel, hamba sahaya. Tapi abdun di sini abdun yang totalitas. Subhanakallahumma, maha suci engkau Allahumma ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan muji engkau, asyhadu bersaksi aku, an ing sesungguhnya kelakuan la ilaha tiada Tuhan iku maujud illa anta kecuali Tuhan. Amil tu berbuat abdi su'an ing dosa, ing kejahatan. Wa zalamtu lan berbuat zalim. Zalim itu kita melakukan perbuatan maksiat, baik shaghirah apalagi kabirah. Baik shaghiratan au kabiratan. Itu namanya kita zalim terhadap diri orang sendiri. Ya, sejatinya bukan zalimin ke Allah, tidak. Zalimin ke diri kita. Boro-boro kita zalim seorang, semuka bumi ini zalim pun tidak merubah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadi alim itu karena kita semua maksiat, tidak. Makanya zalim itu ya kembali ke diri orang sedaya. Astaghfiruka nuhunkeun hampura abdi ing Tuhan. Maksudnya minta diampunin itu dosa yang kita perbuat itu ditutup Allah. Ya, kalau ditutup berarti yang enggak disiksa. Sok bayangkan kalau setiap dosa itu dibuka. Mungkin kita, saya hadir di sini jijik semua. Nah, itu karena rahman Allah, dosa yang kita perbuat tidak dipertontonkan. Kalau dipertontonkan habis gak? Nama kita habis. Gak punya nama, jadi sampah masyarakat. Gak bisa kemana-mana, izin bisa. Ya. Wa atubu lan kembali sapa ingsun atau tobat sapa ingsun ilaika kepada Tuhan. Nah, kalau kita ini ngaku kapok, ngaku tobat, ya harus merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghfir mugi hampura Tuhan li kepada abdi. Wa tub lan mugi nrima tobat Tuhan alayya ing atase abdi. Caranya kumaha? Allah, ya kita diselamatkan, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Seperti kita hadir pengajian, ngaji rutinan, yayasinan, marhabanan, sholawatan, Masya Allah, tumplek-blek. Ini kita diselamatkan Allah dari perbuatan yang tidak baik. Bisa jadi di rumah ngobrol sareng tetanggi, ente para rukuh nu diobrolkeun.
atau mungkin lagi lihat sinetron. Judul tahayul, jin dan jun. Ya. Masih mending kalau religius filmnya, sinetronnya, judulnya hurufat itu. Tapi kalau nggak begitu nggak laris, ratingnya tinggi kalau di kita itu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, innaka karena sesungguhnya Tuhan, anta ya Tuhan itu at-tawwabu, zat yang maha banyak menerima taubat. Nah, kalau kita kadang-kala sudah kapok, kemarin nyuri ayam, tangkap sama kita, ampunin, besok lagi nyuri, mungkin dengan catatan, ketiga lagi digebukin. Tapi kalau Allah nggak begitu Pak Bu, tawwabun, sewat muntahal jumu. Terus kita kibulin, Allah juga masih sayang ke kita. Ya, Bu, ya. Karena sifat Allah at-tawwabur rahim, zat yang tukang nerima tobat kita semua. Ar-Rahimu, zat yang maha kasih sayang. Kasih sayangnya kepada siapa? Kepada hamba Allah yang mukminin, yang beriman sedaya. Allahumma ya Allah ij'alni mugi, jadikan Tuhan ing abdi minat tawwabina, dari orang-orang yang banyak bertobat. Ya, enggak kehitung, kita ulangi lagi, enggak kehitung, kita ulangi lagi. Ya. Waj'alni lan mugi menjadikan Tuhan ing abdi minal mutatahhirina, saking sebagian dari orang-orang yang podo ikhlas kabeh, podo bersih kabeh. Bersih dari apa? Dap-dapan perbuatan maksiat, dari dosa, dari apa saja, akhlak-akhlak yang tercela. Waj'alni lan mugi menjadikan Tuhan ing abdi min ibadika, setengah sangking hamba Tuhan as-sholihina kang podo saroleh kabeh. Soleh di sini maksudnya para bapak, para ibu tidak punya masalah hubungan horizontal maupun vertikal, tidak punya masalah hubungan dengan sesama jalmi, sesama manusia, sesama baraya, sesama wargi, sesama tetangga. Ya, karena Allah tidak bakal nerima tobat kita kalau kita ini masih punya hukum agami, masih punya hubungan tanggung jawab, punya hutang tanggung jawab sesama manusia. Kedah rengseh Bu, Pak. Ya, ke Allah mah insya Allah, karena memang sifat Allah tawwabin. Tapi kan kita belum tentu. Oleh karena itu upami kita nyokot apa saja, kedah nuhunkeun ikhlas. Ya, misalkan pulang pengaosan dari majelis taklim ini yang dipastikan Pak Haji Akbar air minum, wayahna uihna ulah nyokot meja ini misalkan, atau mungkin yang nggak dikasihkan Pak Haji Akbar, ya Pak Haji, ya hapunten iya teh masih aya luwihan sisa jaguran abdi canda kuih. Misalkan Pak Bu, jangan main sabotase. Ya, bisik. Ya, kita kan nggak tahu hatena orang yang dikeluarin ini kok semua ludes. Kumargi eta para bapak, para ibu, kalau Allah mah insya Allah. Yang berat itu masalah hukum adami, hak-hak anak insu ada. Bahkan di dalam hadis diuniakan malam yaskurin nasa lam yaskurillah. Kalau kita nggak bisa berterima kasih terhadap sesama, ya belum tentu mereka bisa berterima kasih kepada Allah.
Artinya yang jadi ukuran itu kita, barometernya. Ya, insya Allah memang sifat Allah itu maha apa saja, maha segalanya. Tapi kita kan belum begitu, oleh karena itu apa-apa kita harus mohonkan widi, mohonkan izin. Ameh dapat halalnya, ameh dapat ridhonya. Kalau halal sudah kita dapat, insya Allah yang di atas ngikut. Tuh, ya. Waj'alni min ibadikas sholihin. Waj'alni lan mugi menjadikan Tuhan ing abdi soburon, ing orang yang banyak sabarnya. Sabar itu nggak keluh kesah, ya, nggak keluh kesah. Apa keluh kesah? Nggak, di Jawa itu ngersulo, ya, ngersulo, ya, tidak pernah ya ngersula. Tidak pernah keluh kesah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, malah lebih alhamdulillah. Enggak dikasih, minta. Ke Allah kan gampang ya. Nah, itu aja. Harus banyak terima kasihnya kita kepada Allah. Jangan sampai kita keluh kesah terhadap musibah apa saja yang menimpa kita. Kemudian syakuran, jadikan kami hamba saya yang banyak berterima kasihnya. Terima kasih itu maksudnya kita ini tidak kufur nikmat. Termasuk kita dikasih kenikmat sehat walafiat, maksakan darongkap ke majlis taklim iya, insya Allah Pak Bu bakal ditambihan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Abi juga tadi, aduh Pak Balit pusing, tapi ternyata ada. Semoga disehatkan Bi ya. Ini sebagai bentuk rasa syukur. Kadang-kala begitu Pak Bu, kalau mau berangkat itu abotnya minta ampun, berat bisa. Jadi berangkat ngaji deh. Ya. Itu godaan Pak Bu, godaan bagi kita semua. Oleh karena itu kita diajarin untuk membaca doa setelah wudhu. Meskipun Pak Bu, doa ini bukan dari Rasulullah SAW, tapi ini dari para ulama as-saleh salafus saleh. Doa-doa ini luar biasa. Bahkan Abdi dalam catatan Pak Bu, tadi sebelum berangkat bukain kitab Al-Adhkar di Al-Adhkar Lin Nawawi. Ya, saya catetin. Ya. Jadi barang siapa ya warwaina fi Musnad Ahmad bin Hanbal wa Sunan Ibnu Majah wa kitab Ibni sini min riwayah Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man tawaddoa fa ahsanal wudu. Ya Bu, ini kan sudah doa, sudah wudunya bagus, kemudian dia membaca doa tsumma qala salasa marrat asyhadu an la ilaha illallah tadi dan seterusnya, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah min ayyiha syaa dakhala. Tadi Bu, kita baca setelah wudhu, membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi wa atubu ilaik. Sampai tadi soburon, syakuron, ya itu dicatat oleh Allah. Kita ini dibebaskan masuk surga lewat 8 pintu surga dari arah mana saja. Bu, hanya wudhu Bu. Bahkan ada riwayat orang wudhu itu rontok dosanya.
Asal wudhunya memenuhi syarat rukun lah Bu. Kalau sempurna manusia nggak bakal bisa sempurna. Paling tidak kita ikutin syarat rukunnya. Udah, kewajiban kita itu. Nggak ada orang yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah. Makanya redaksinya man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Bagusin. Berarti berusaha untuk maksimal. Yang maksimal hanya milik Allah, yang sempurna hanya milik Allah. Itu kalau kita wudhu Pak Bu, kharajatil khotoya min jasadihi. Semua kelepatan itu rontok dari jasad kita. Basuh muka, rontoklah dosa dari muka kita. Bayangkan joroknya mata kita, Bi. Ya. Ada hijau-hijau, no. Ayak kuning-kuning, no. Ayak berem-berem, goodbye. Goodbye apa ditoong? Semua ditoong. Nah, itu dengan wudhu Pak Bu, ya. Dirontokkan semua dosanya. Hatta takhruja min tahti adfarihi. Sampai kotoran yang ada di kuku kita ini para bapak, para ibu, ikut keluar. Saya catat hadis riwayat Imam Muslim, rokem mi'aten khomsah wa arba'in. Nomor hadisnya 245. Jadi saya nyatetin dari hadis-hadis Imam Bukhari Muslim ya. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Waja'alni lan mugi menjadikan Tuhan ing abdi ya Allah. Adzkuruka halih inget abdi ing Tuhan. Zikron kelawan inget kasiron kang banyak bisa. Wa usabbihuka lan mensucikan, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbih Pak Bu. Bahkan di dalam kitab, kalau kita ngaji di judul ngaji apa? Tajul Arus. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, kalau usia kita ini sudah 40 tahun ke atas, Abi, berapa Abi? 70 kurang berapa? 17. Kurang 17. Loh. 17 lebih. 17 lebih. Plus-plusnya ini yang nggak muatin. Ya. Agar kita ini bisa mengejar, kata Syekh Athaillah As-Sakandari, ma fatahu fi hayatik. Sesuatu yang nggak sempat kita lakukan kebaikan selama hidup kita. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, dengan baca tasbih ini insya Allah menjadi berat. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimati rabbih. Insya Allah timbangan amal kita ini menjadi berat Pak. Terus bacaan tasbih itu aja. Yakin kita ini sudah kepala 4, banyak kesainan-kesainan yang masih belum kita bisa laksanakan. Kumargi etak para bapak, para ibu, ayo kita perbanyak membaca tasbih. Bahkan di hadis Bulughul Maram itu juga ada keterangan begitu. Kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah Pak Bu. Ya. Bukhari pungkasannya itu ya. Pungkasannya betul ya. Hadis Gharib. Tapi para bapak, para ibu, meskipun apa namanya, khafifatani fil lisan, lisan itu ringan kan Pak Bu ya. Angger wae orang sedateh cicing. Malah pada nyanyi ibu-ibu mah. Tos karolot bukan malah baca tasbih. Ayo Pak Bu, kita giatkan usia kita yang sudah 40 ke atas, seperti dawuhnya Syekh Athaillah As-Sakandari,
marilah kita perbanyak baca tasbih supaya nanti berat timbangan amal kita tuh di mizan sana. Biar berat Pak Bu. Kita ngandelin sholat ya sekian ya nak sholat. Nah, puasa ya duka, haji ya duka, zakat wawo a'lam. Nah, kumargi eta para bapak para ibu di dalam forum yang mulia ini, jangan lupa ayo kita perbanyak baca tasbih. Ya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala bukratan ing dalem waktu pagi. Wa asilan lan waktu sore. Pagi sore, kalau pagi apa itu namanya pergantian shift malaikat ya Bi ya. Sore sama. Ba'dal asar qoblal ghurub itu kalau bisa Bapak Ibu perbanyaklah doa yang baik-baik. Ya, mumpung dilihat sama Pak Satpam mau setor buku ke sana. Jadi usahain pagi sore bacalah tasbih sebanyak-banyaknya. Faman mongko utawi sapa wonge iku qara'a membaca sapa man hadhihi da'awati ing inilah beberapa doa seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya saya catat 245. Ya karena memang ini disarai Mbah Nawawi Al-Bantani ya. Hadisnya Imam Muslim nomor 245. Siapa yang membaca doa ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, fi wudu'ihi ing dalem wudune man kharajatil khata kharajat mongko keluar apa khata ya bu pira-pira dosa-dosane man min jami a'dha'i saking kabeh sedaya pira-pira anggota tubuh man, dari muka rontok, dari kepala. Masya Allah, kepala kita ini Pak Bu kalau di-scan mungkin pikiran kita ini semerawut, bulet kayak benang yang ruwet pikirannya. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini dengan kita mengusap kemarin seperti kayak gitu Bu ya, dari payun ini ke belakang balikan satu hitungan marroten talat marrot. Nah itu rontok Pak Bu ya, hilang dosa-dosa kecil kita. Masya Allah. Jadi nggak usah pakai istighfar di wudhu saja otomatis ya. Masya Allah. Makanya luar biasa, Mbak, kalau orang bisa daimul wudhu ini. Masya Allah ya. Jadi wali bener Pak Bu. Karomahnya luar biasa sekali. Ya. Kharajat khotoyahu. Semua dosa-dosanya rontok. Min jami a'dha'ihi, dari seluruh anggota tubuh iman. Wa khutima lan distempel atau diketuk apa ala wudu'ihi wudune man bi khatamin kelawan stempel. Maksudnya apa? Oh, ini sudah steril. Nah, clean and clear. Nah, kalau sudah dibilang clean and clear oleh malaikat, Masya Allah, tinggal min babi thamaniyatil jannah ayyasyikum, di mana saja Bapak Ibu semua ya, tinggal masuk. Bukan pintu surga itu 8, kayak pintu gerbangnya Pak ya, pintu gerbangnya yang gede-gede itu ada 8 ya. Jadi terserah nanti Bapak Ibu. Dengan wudhu para bapak para ibu ya, kita dijamin surga. Dengan wudhu pula para bapak para ibu, dosa-dosa kita ini dihabiskan semua. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kayaumin waladathu ummuh. Ada kayak begitu, kayak orok Bi nubayul lahir, tapi kan abad ya Bi.
Wudu itu enteng tapi jika nanti abot. Ya, tengah malam itu, apalagi kalau tengah malam Pak Bu, kita misalkan kapang sekalian wudu, kok langsung nggak bangun lagi, insya Allah syahid akhirat. Tapi kan, oke kalau wudu malah susah tidur ya. Lah, mikirnya ke situ, ya. Kalahkan Pak Bu, setan Pak Bu ya. Bangun tengah malam nggak tahajud nggak pas wudu. Kok syukur kuat tahajud, alhamdulillah. Luar biasa. Juga ada informasi bahwa kok orang wudunya bener habis itu sholat, tidak ngomong, tidak komen masalah dunia, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Kita ini habis batal ke kamar mandi, wudu, habis itu kita sholat lisukril wudu atau sholat sunat mutlak 2 rakaat karena Allah, nggak ngomongin dunia sama sekali, itu dosa ibu dihapus sedaya kayak bayi yang baru lahir. Masya Allah. Dengan wudhu saja itu kinclong Pak Bu, glowing ya. Anak-anak sekarang itu kan glowing. Apunten ini emak-emak cuman tengok-tengok nonton glowing deh. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa rufi'a lan diangkat sapa lahu man warufi alan diangkat apa wudu lahu bagiman tahtal arsy ing dalem handap arsy. Falam yazal maka selalu apa wudu iku yusabbihu membaca tasbih apa wudu Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala wa yuqaddisuhu lan mengkultuskan, mensucikan, mentakdiskan apa wudu ing Allah. Jadi wudhu kita ini Pak Bu, itu secara otomatis ucapannya tasbih, mengesahkan Allah. Oleh karena itu maka shahibul wudhu, orang yang punya wudhu mempunyai tempat yang istimewa kayak begini. Wayuk tabulan dicatat lahu bagi mutawaddi atau orang yang wudhu apa thawabu dzalika pahalana eta bacaan tasbih dan kultus ke Allah, mensucikan, membersihkan Allah ila yaumil qiyamah sampai ke hari kiamat. Ini adalah fadilah para bapak, para ibu, fadilah yang luar biasa sekali. Oleh karena itu para bapak, para ibu, paksakan wayahna dalam keadaan apapun kalau bisa jaga wudhu. Di sawah kuanasen biasanya kan litabarut, biar dingin lah mukanya ditepok-tepok cair, leherna dikasih cair, mendingan wudhu. Sekalian niatnya wudhu, tabarruk, dingin juga sudah dapat hasil maksud. Hardang bah, tadi ibah tuh. Diniatin mandi karena Allah. Kalau hanya karena panasan mandi belum tentu dapat pahala. Tapi kalau niat wudhu, niat karena Allah, pasti dapat 2. Pahalanya dapat, dinginnya kenging. Nah ini teori para bapak, para ibu, tahsilul hasil. Sekali lempar 1-2 pulau terlampaui. Biar kita dapat fadilah, biar kita dapat keutamaan dari perbuatan tadi. Tambihun, ya, kurang sedikit ya. Wajib tanib lan jauhilah siro. Fi wudu ika ing dalem wudu musabaan ing 7 perkara. Dalam wudu para bapak, para ibu jauhin. Yang pertama la tulfit yadaika,
Jangan mengepak-ngepakkan habis wudhu itu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, sampai basuh kaki Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillu fil aqdam misalkan. Habis itu dikepret-kepretkan. Jangan, hindari. Atau enggak begitu nyandak anduk, jangan, kecuali darurat. Mungkin kita meriang sawios ngangge anduk. Tapi kalau sehat, aman, hindari menggunakan anduk. Biarkan kering dengan sendirinya. La tulfit, jangan mengepak-ngepakkan tuan yadaika ing kedua tanganmu. Fatarossa, mongko sababe nyiprat. Ya, menciprat, nyiprat. Opo alma'u, air. Kenapa alasannya? Karena kita ini mengepak-ngepakkan, itu kayak kita udahlah selesai ibadahnya. Beres, nah, kayak begitu. Padahal kan nggak begitu kita lihatnya. Oleh karena itu, setelah kita tahu upami habis wudhu, basuh anggota kita selesai, jangan kita pelorotin terus, jangan. Yang pertama, yang kedua juga jangan ngambil tisu atau sapu tangan, biarkan kering dengan sendirinya. Ya, ini yang harus kita hindari. Yang kedua, wala tulatin, dan jangan napuk teh naon? Nyeblak. Ya. Nah, biasanya dulu itu kalau kita kecil anak-anak itu sengaja ada api di sini. Nah, ya, sentimen ke sampingnya kan mesti keceprat cair. Sengaja temper ceplok ya. Ini enggak boleh. Ini namanya talatun wajhaka. Wala ra'saka, dan bukan pula nyepret. Apa tadi? Apa sih? Ya nyapetkan. Mukulkan air ya. Ya, di muka ya. Di muka, juga di kepala kita secara kencang. Udah. Kan kemarin kita diajarin Pak Budunet ya. Angan kita ini kena tuh kan, dari depan tarik ke belakang satu. Kasih lagi. Nah, bukan ceplok-ceplok begini, akhirnya yang kanan kiri kena. Ya. Kita ini air ini kan Bu ya. Punten, air kita kan begini. Ini kalau kita kenceng yang kanan kiri kena. Ini sentimen ini. Atau enggak begitu yang ini. Wah, ini kan kemana-mana. Dioles ini. Bahkan, nah ini. Nah, Rasulullah SAW enggak boros air Pak Bu. Kalau kita ini mungkin wudhu itu hanya 2 mud ya. Saya lihat 2 mud itu di Mu'jam Fikih itu kurang lebih 600 ml sampai 688. Ini ada berapa? 200. Berarti kurang lebih 3 kalinya ini. Ini wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisa air 600 ml yang sedang ya, tanggung ya. Itu waktu haji nih. Karena antri apa jadi terpaksa darurat. Ya, pernah kalau gitu mah ya. Nah, itulah wudhu Rasulullah SAW. Bahkan kita harus ngikuti, meskipun loba cai fi satrin nahar, di pinggir kali kita harus ngirit. Mentang-mentang baik air banyak langsung wudhu muka segayung baru 1. 3 kali sunnahnya berarti 3 gayung. Ini nggak dapat sunnahnya karena mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Ada ini, saya tadi melihat mana ya. Fisatiin nahar itu juga nggak boleh. Padahal kan air lobak banyak sekali. Ya, para bapak, para ibu, apalagi tadi ya menapukkan air ke muka, jelas nyebret ke sana kemari. Nah, karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wala tazid, dan jangan nambahin fil ghusli ing dalem basuh ya, ataupun mengusap lebih dari angka 3. Ya. Jangan Pak Bu ya. Atau ngurangin
ya kurang ya makruh saja. Ya idealnya 3, udah kita ngikutin 3. Kecuali misalkan imam sudah koma, kalau kita wudunya bagus, fa'asanal wudu berarti kan tilu-tilu nih. Lami lebih utama mengejar sholat jamaah. Nah, atau mungkin musim kemarau begini, hapunten di dia teh syaraat untuk sumur teh, mak masih araya, alhamdulillah. Meskipun ada ikutin jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kering kerontang. Ya, ada mungkin makhluk yang membutuhkan selain kita, hewan kita, soang, entok, ayam, embek, sapi. Lebih mulia itu daripada kita 3 kali. Ya, karena ada yang membutuhkan. Ala salasi marratin lebih ingatase tilu beberapa kali. Kemudian wala taksilan aja memperbanyak tuan. Sobbal ma'i ngocorken air. Ya, makanya kalau di keran Pak Bu, ya, iya kerannya ada yang ukuran 3/4 itu kan cros gede banget. Alit lah itu, nguwir aja kayak netes-netes itu. Ya, ya, harusnya begitu para bapak, para ibu. Ya, memperbanyak air, ngoceker air tadi mungkin ada yang was-was ya. Amin wali hajatin saking tanpa hajat. Malah ditafsiri oleh Mbah Imam Nawawi Al-Bantani walau ala syatti nahrin. Loh. Meskipun kita di pinggir bengawan, di pinggir kali, cai turah-turah, lebih-lebih angger wae orang dianjurkan untuk hemat air. Ini disarahin oleh Mbah Imam Nawawi. Karena itu perbuatan makruh. Ya, mentang-mentang di pinggir kali bengawan wudunya kagila-gila makruh Pak, bukan malah dapat sunnah. Kemudian min wairi hajatin bimujarradil waswasah sebab melulu ragu. Nah, biasanya kalau anak ngaji tingkatan Fathul Mu'in itu was-wasnya luar biasa sekali. Ya wudu, ya sholat. Saya itu ngawanin banyak kawan ketika di sarang. Panen anak-anak pada was-was begitu, usal. Ya, kata orang alim itu digubuk pakai sapu, ya, biar konsennya muncul. Wudu juga begitu. Ya, saya menemukan kawan-kawan banyak was-wasnya. Ya mungkin tingkat pengetahuan mereka ya sudah tahu ya. Tapi para bapak, para ibu itu adalah kita ini kena godaan syaitan. Oleh karena itu bagi yang was-was harus bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Jangan ngetren, oh saya sudah ngaji Fathul Mu'in, kalau nggak was-was nggak keren, jangan begitu. Ya, ngaji apapun harus kita bisa menyelesaikan urusan yuwaswisu fi sudurimna. Jangan sampai. Kenapa? Falil muwaswisina, maka itu bagi orang yang ragu, was-was, ya teh sah ya wudu abdi teh, ya teh tos base ta'acan dula tuh bolak-balik diusap-usap. Was-was itu apa? Syaitonun utawi ada syaiton yadhaku kang mentertawakan sopo setan bihim kelawan mutawaddiin, orang yang pada wudhu. Biasanya setannya apa? Yuqalu lahal walha. Ya, setan yang sering membuat ragu terhadap orang wudhu namanya setan walha. Ya, walhan itu apa namanya? Setan yang spesialis ganggu orang-orang yang sedang wudhu. Orang yang sedang bersuci. Ada pendapat bahwa iblis teh anaknya salapan. Dari salapan ini nanti beranak pinak sampai miliatan. Jenis anak setan secara garis besar ya.
Ada yang namanya khinzab Pak Bu, atau khonzab. Nah, setan khonzab ini yang tukang ngeridu kita di dalam sholat Pak Bu. Lagi Allahu Akbar, ingat sepeda motor tak akan dikunci lehernya. Ya, karena penculingan, pencurian lagi marak Pak Bu. Allahu Akbar. Ya. Awal-awal nggak inget, tapi di tengah-tengah inget, ya keganggu terus. Wah, nanti kalau ada suara alarmnya bunyi tak batalin. Loh, berarti sholatnya sudah batal karena sudah dita'alluqkan, dicantolkan kalau nanti ada yang mau ngambil, ada bunyi alarm mau dibatalin. Nah, nggak boleh na'alluqkan sholat itu. Kayak misalkan mau hujan, mau jemur baju, sudah duduk-duduk. Nah, kayaknya sih entek lah terang, tapi nanti kalau ada gerimis ya gimana lagi? Batalkan ya, udah batal itu. Karena sudah dita'alluqkan ke hal yang begitu. Oleh karena itu para bapak, para ibu, hilangkan ragu itu. Kalau memang jemur baju, pasrahkan ke Allah. Hujan yang ngasih Allah, enggak hujan yang ngasih juga Allah, beres kan. Nah, tapi kan hati kita itu dibolak-balik sama setan yang namanya tadi siapa? Khonzab tadi. Yang kedua ada setan namanya walham. Nah, ini yang tukang meragukan kita waktu kita suci. Kita cebok, sudah komat, mau cepet-cepet, perasaan ayat seret, ayat keluar lagi. Sudah mau keluar pintu, ayat perasaan deh. Nah, etak teh orang lagi digoda sama setan namanya apa? Walhan. Oleh karena itu harus diputus Pak Bu. Dengan apa? Keyakinan. Etak mah sanes nyimpen kotoran seracet itu. Harus diyakinkan Pak Bu untuk memutus mata rantai itu. Dan itu rata-rata memang ketika kita mau selesai habis wudhu, godaan kayak begitu. Anak setan nomor 3 namanya Zalanbur. Ya. Zalanbur ini setan yang tukang goda di pasar. Jajanan di pasar itu enggak enak, tapi kalau di pasar tuh kelihatan raos pisang. Ya, kelihatan merahnya, kelihatan itu dihias-hiasin oleh setan para bapak, para ibu. Nah, di pasar itu macam-macam. Ya, ada yang jujur, ada yang tidak, ada yang nambahin timbangan, ada yang bagus dipasang di atasnya, yang bawah dipendem di bagian dalam. Nanti milihnya juga begitu. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu, setan salapan ini harus kita ketahui tempatnya di mana, pekerjaannya apa, kita biar punya strategi. Ya Bu, ya saya baca terus dulu. Ya, yang berikutnya adalah setan al-a'war. Al-a'war ini tukang ngasut kita agar kita ini mau berbuat mesum para bapak, para ibu. Agar kita ini mau berbuat zina, berbuat asusila. Ya mungkin lihat tanaman orang lain lebih hijau ya biar daripada tanaman kita. Ya. Kadang-kala saya melihat artis juga begitu para bapak, para ibu. Ya, padahal ya begitu, ya kok bagus istrinya, ganteng suaminya. Nah itulah, oleh karena itu para bapak, para ibu, kok ada suami, ada istri, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti yang jaga al-a'war. Ya Bu, ya, awas sekali. Ya, nafsunya mungkin beda. Yang berikutnya ada setan namanya setan al-wasnan. Ya, sudah jam berapa? Itu Haji Akbar udah ngasih ya, sudah lewat 1 jam ya. Saya mohon maaf karena nanggung ini sudah jam sekian, tapi mau diselesaikan masih lama karena dijelasin. Dan juga saya mohon doa para bapak, para ibu habis ngaji ini juga tadi langsung ke Jawa Tengah, jadi ke Kudus insya Allah. Mohon doanya sama-sama selamatnya. Kemarin juga habis dari Kudus, balik beberapa hari harus balik lagi ke Kudus.
Moga-moga ngaji kita pada malam hari ini barokah, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon para pangersa kesepuan, para alim ulama ngajinya dikoreksi barangkali ada kesalahan, dan yakin banyak kesalahannya dari segi nahwiyahnya, pengertiannya dan lain sebagainya. Sekian demikian kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa majelis ya? Ya, udah. Tutup. Baca tasbih subhanallah ini. Berarti langsung masuk tol ini. Iya. Berjaya. Iya. Makanya Nabi tak suruh bawa sepeda motor aja gitu. Ini suruh biasa dokumentasi. Oh. Bawa sepeda aja. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya, saya iya nyari itu bi nomor HP itu yang Kiai Zaim itu. Amin. Jam 6.15 harus sudah kumpul di majelis berarti kami kelas 7 yang kita untuk berbagi pandangan dan nanti acara doa bersama dan juga makanan bebas termasuk pembagian yang jadi semua nanti dengan berebut pembagian semua. Dan yang terpenting yang belum menyelesaikan administrasinya, Allah diselesaikan dulu untuk terlaksana bisnis tentang administrasi. Yang kedua, panitia untuk melaksanakan ada bis berapa di Pajang? Kopi Allah makanya minggu depan saya itu mau insya Allah dapat membeli dan maka hari ibu lalu pada mencoba kosnya pakai kopi dan nanti tapi enak kalau bapak-bapak ibu sekedar pengen beranda saya sedikit menjumpa di panitia atau asal kayaknya akan ini nanti juga doa mudah-mudahan nanti satu keluarga selalu diberikan kesehatan amin untuk berada ini satu pengumuman di abdi untuk doa kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian kegiatan malam Jumat di Masjid Al-Azhar ini telah kita selesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para